Sepulang dari mengaji, anak ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa teman mengajiku banyak yang nggak sekolah? Kenapa aku lebih banyak melihat anak-anak Belanda daripada anak-anak sebangsaku?" Sang ayah menjawab, "Itu karena mereka bukan golongan bangsawan, anakku." Dari satu kondisi inilah beliau mulai mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan. Dia sudah melihat ketidakadilan mulai sejak sekolah dasar. Dengan semangatnya, dia menjadi siswa berprestasi. Setiap pengetahuan dia serap, setiap informasi dia catat, dan sampai akhirnya dia mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran oleh Belanda. Pada momen itulah, dia lantang bersuara mengkritisi kebijakan-kebijakan Belanda. Marahlah Belanda dan dicabutlah beasiswanya. Dia tidak gentar meski telah dikeluarkan. Dia aktif berorganisasi dan menulis propaganda di surat kabar. Bahkan diangkat sebagai ketua Sarekat Islam di Bandung. Pada tanggal 25 Desember 1912, dia bersama dua sahabatnya berteriak lebih lantang dengan mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda. Dia menyindir pemerintahan Belanda dengan artikel sarkasnya yang berjudul Als ik een Nederlander was. Dia menulis ini karena Belanda ingin meminta uang iuran dari pribumi untuk merayakan kemerdekaan negaranya yang ke-100 tahun di negeri orang lain. Belanda semakin marah. Ketiganya dipenjara, diasingkan, dan dibuang bahkan sampai ke Belanda. Di sana dia lebih banyak membaca ide-ide pergerakan pendidikan tokoh besar dunia, belajar menulis lebih baik kepada orang Belanda, dan ikut organisasi pelajar asal Indonesia. Tahun 1919, dia kembali ke Indonesia dengan lebih banyak pengetahuan. Dia aktif kembali menulis propaganda di koran-koran dan majalah-majalah. Tak lupa dengan keresahannya akan kondisi pendidikan pribumi sejak kecil dan juga dari dorongan sang istri, dia mengambil pendidikan keguruan agar bisa membuat sekolah dan berjuang melalui jalur pendidikan. Tahun 1922, dia mulai mendirikan perguruan taman siswa, sekolah yang bertumpu pada pengembangan nalar dan pengembangan budi, atau yang beliau sebut sebagai Cipta, Rasa, dan Karsa. Sekolah ini menggunakan sistem Among agar bisa menumbuhkan kesadaran pribumi untuk merdeka. Sangat berbeda dengan pendidikan zaman sekarang yang lebih menekankan pada kemampuan akademis daripada pengembangan karakter dan akal budi. Dia menyampaikan bahwa pendidikan bermakna tumbuhnya jiwa raga dan berkembangnya lahir batin. Pendidikan harus memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Lebih lanjut lagi, pendidikan adalah usaha kebudayaan berasaskan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Dia yang berasal dari golongan bangsawan Ningrat memutuskan menanggalkan gelar kebangsawanannya. Raden Masuardi Suryaningrat resmi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara pada tahun 1928. Dia melakukan ini agar bisa menghilangkan sekat-sekat golongan yang ada di masyarakat. Sang ayah sangat mendukungnya dan menyebutnya sebagai kesatria. Ki Hajar Dewantara yakin bahwa tiap-tiap rumah jadi perguruan, tiap-tiap orang jadi pengajar. Berkat beliau, pendidikan di Hindia Belanda kala itu bisa merata tanpa ada sekat apapun dan menjadi pembangkit semangat perjuangan banyak pemuda melalui pena.